Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya yang mudah-mudahan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah hadis ya, yang mana hadis tersebut berada di dalam kitab Bulughul Maram ya. Bulughul Maram ini sebagaimana yang kita ketahui merupakan kitab yang disusun oleh ulama yang terkenal, yaitu Ibnu Hajar ya Al-Asqalani Al-Hafidh. Beliau mengumpulkan hadis-hadis yang berhubungan dengan hukum-hukum yang mana bisa dipraktekkan dan harus dilakukan oleh seorang muslim ya. Dan beliau menyusun kitab tersebut sebagaimana penyusunan para ulama fikih di dalam membuat babnya ya, yang mana diawali oleh taharah, kemudian salat, dan akhirnya yaitu al-at'imah. Dan pada akhir sekali setelah al-at'imah beliau membuat yaitu kitab al-jami yang berhubungan dengan adab, pembahasan berhubungan dengan adab. Nah, yang akan kita bahas ini Bapak Ibu semuanya yaitu berkaitan dengan bab jual beli ya. Karena tentunya kita ya, mau bapak-bapak mau ibu-ibu akan melakukan aktivitas jual beli ya, transaksi entah itu jual beli barang ataupun jasa, namanya ijarah ya, ataupun selainnya. Nah, untuk bab muamalah ini ya, sebelumnya saya mohon maaf, saya sudah siapkan terjemahannya ya tadinya, biar bapak ibu bisa baca hadisnya dengan terjemahannya, tapi qadarullah nggak ketemu ya. Allah alam, mungkin pada kesempatan lain kali ya saya siapkan lebih baik lagi. Baik, Bapak Ibu semuanya, untuk muamalah ini sebagaimana yang pernah kita bahas, bahwasanya muamalah ini memiliki kaidah asal ya, yang mana berbeda dengan kaidah ibadah ya. Al-aslu fil muamalat al-ibahah ya. Asal pada jual beli muamalah transaksi itu al-ibahah, boleh ya. Selama tidak ada dalil yang melarangnya maka boleh ya. Jadi kalau ditanya ini boleh nggak ya, ada dalilnya nggak? Nggak ada, boleh ya. Ini berbeda, bertolak belakang dengan ibadah. Kalau ibadah, al-aslu fil ibadah at-tahrim ya. Asal dari ibadah itu haram, nggak boleh kecuali ada dalil yang memerintahkannya ya. Ini sholat ini, misalkan sholat tertentu, boleh nggak? Ada dalilnya nggak? Nggak ada, jangan lakukan. Kalau ibadah, karena nggak ada perintah di dalam Al-Quran, ya, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan, tidak ada, kita tidak menjumpainya. Hadis juga kita tidak menjumpainya, maka jangan lakukan. Ya, jadi ini bertolak belakang dengan apa? Dengan ibadah. Antara muamalah jual beli dengan ibadah itu bertolak belakang di dalam kaidahnya. Kemudian juga perlu kita ketahui bahwasanya
ibadah ya itu ghairu maqulatil makna ya. Jadi alasan-alasannya itu kadang tidak bisa diketahui ya. Tidak bisa diketahui secara pasti. Misalnya gini, kenapa sholat subuh hanya 2 rakaat? Ya. Ini karena dianalogikan dengan ini enggak? Ya. Seperti itu. Kenapa sholat zuhur 4 rakaat? Ya. Kenapa saum seperti ini? Ya. Kenapa ibadah ya tertentu seperti ini? Ini kita nggak tahu ya, dan tidak dianalogikan. Akan contoh lain misalkan, kenapa membasuh sepatu ya di dalam perjalanan ya, orang yang safar itu kenapa atasnya, kenapa bukan bawahnya? Karena yang kotor itu bawahnya ya. Nah maka kalau agama itu mengandalkan akal ya, pastilah membasuh sepatu itu ya, mashul khuf itu yang bawahnya yang lebih utama dibanding yang atasnya. Kalau agama ini menggunakan akal. Jadi ibadah itu ya alasannya itu tidak, terhadap suatu ibadah tidak bisa ditemukan secara pasti ya. Kalau hikmahnya ada, hikmahnya iya. Tapi kalau ilahnya, kita namakan ilah ya, itu tidak bisa diketahui secara pasti. Ya, yang mana ilah ini ya, alasan ini bisa dianalogikan ke yang lainnya, nggak bisa. Tapi kalau jual beli ini itu alasannya semuanya bisa diketahui ya. Hampir semuanya bisa diketahui. Itu maqulatul makna. Maksudnya gini, kenapa riba dilarang? Karena ada kezaliman ya. Kenapa jual beli yang tidak ada itu dilarang ya. Jual beli yang barang yang tidak ada ya, namanya goror, barang yang tidak pasti adanya. Jual beli burung yang ada di langit ya. Misalkan lepas, saya memiliki burung, kemudian burung tersebut lepas ya, saya jual kepada bapak ya, burung saya, mana burung itu lepas ya. Ini jual beli yang tidak bisa dipastikan ya, nangkapnya itu nggak bisa, keberadaan ya, ketangkapnya itu nggak bisa pasti. Nah jual beli seperti ini dilarang ya. Jual beli yang barangnya tidak ada itu dilarang. Kenapa? Karena kembali lagi mengandung unsur kezaliman, karena ketidakpastiannya itu. Jadi semuanya itu ada alasannya ya. Itu kalau muamalah ya. Jadi ujungnya kalau muamalah itu Bapak Ibu semuanya kembalinya itu kepada maslahat ya. Pasti maslahat hamba ya. Allah Subhanahu wa taala ya, melarang transaksi ini, melarang transaksi itu, semuanya untuk maslahat hambanya ya. Itu hanya sekedar mukadimah. Maka perlakuan kita kepada muamalah ya, fikih muamalah dan fikih ibadah tentunya harus berbeda karena landasan-landasan ini ya. Landasan yang pertama tadi, bahwasanya muamalat ini asalnya, hukum asalnya boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya. Berbeda sama ibadah. Kalau ibadah kita bisa ketat-ketatan, enggak boleh karena enggak ada dalilnya. Kalau ibadah kalau muamalah selama tidak ada dalilnya maka diperbolehkan ya. Maka sikap kita ya tidak boleh berkeras-keras sebagaimana kita berkeras-keras di dalam muamalah ya, di dalam ibadah maksud saya ya, berketat-ketat. Nah, dan Bapak Ibu semuanya, kemudian sebelum kita memulai poin keempat ya, di dalam muamalah ini perbedaan pendapat yang dijumpai itu lebih banyak dibandingkan fikih ibadah ya. Bapak Ibu semuanya biasa mengaji fikih ya, fikih ibadah dijumpai beberapa pendapat ulama ya. Ini ulamanya ulama terdahulu ya. Masalahnya udah lampau. Sekarang kita lihat muamalah ini masalahnya kebanyakannya masalah lampau apa masalah yang sudah terjadi sekarang? Yang terjadi sekarang. Yang terjadi sekarang itu masalahnya ya lebih kompleks ya. Kemudian yang memahami nas para ulama terdahulu juga lebih banyak, otomatis pendapatnya pun lebih banyak. Maka maksud saya di sini hendaknya kita berlapang dada di dalam muamalah ini. Selama ada landasannya ya, yang kembali kepada pemikiran para ulama terdahulu. Baik, kita coba mulai. Di sini hadis
ya tentang ishtiratu manfaatil bai', ya hukum mensyaratkan, ya, hukum mensyaratkan untuk mendapatkan manfaat mabi', ya mabi' itu barang yang jual. Jadi gini, ini judulnya Bapak Ibu semuanya, bolehkah kita mengambil manfaat dari barang yang dijual? Saya menjual sesuatu, misalkan menjual laptop, kemudian saya mengambil manfaatnya sebelum barang tersebut dikasihkan. Jual belinya sekarang ya kepada Bapak, misalkan jual beli ya, tapi saya syaratkan saya mau pakai dulu sebulan misalkan. Nah, ini gimana? Ini ada di hadis ini. Ya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma annahu kana yasiru ala jamalin lahu qad a'iha. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, annahu kana, bahwasanya dia dulu yasiru ala jamalin lahu qad a'iha. Beliau berjalan di atas onta, ya. Jadi dulu itu Jabir, beliau berjalan di atas onta. Ini kelihatan nggak kalau saya kasih sedikit ini kursor mungkin ini nih. Kurang kelihatan ya tangan kan? Kelihatan ya, ini tangannya kursornya biar Bapak Ibu semua bisa mengikuti ya. Bahwasanya dia kana yasiru ala jamal, dia ketika itu beliau ya berjalan di atas onta, jadi sedang menunggangi onta. Ala jamalin lahu, onta miliknya, qad a'ya, yang sungguh telah capek ya, ontanya lelah. Fa arada an yusayyibahu, ya, maka dia ingin melepaskannya. Jadi biarin, nggak dipakai ontanya, biarin jalan aja ya, jalan di belakangnya. Kenapa? Karena ontanya sudah capek. Qala, ya, kemudian beliau mengatakan, falahiqanin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menemuiku. Jadi Nabi datang dari belakangnya, ternyata ada Nabi ya, menemuiku, kata Jabir. Fada'ali, maka beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan untukku. Wa darabahu, dan dia memukul onta, dipukul onta tersebut. Fasara sayran lam yasir mislahu, maka onta tersebut berjalan ya, yang mana jalannya belum pernah onta tersebut berjalan sepertinya. Jadi cepat. Tadinya onta tersebut gimana Pak? Lemas ya. Dipukul sama Nabi langsung cepat. Ya. Faqala, maka Nabi berkata, bi'anihi biuqiyah, jualah dia dengan satu uqiyah. Ya. Satu uqiyah ini 4 dinar, ya, 4 dinar. 1 dinar ini berapa gram emas Pak? 4/4 ya gram emas. Ini berarti tergantung harga emas ya. Tinggal dikalikan saya dengan harga emas sekarang ya. Emas murni. Qultu, maka aku berkata ya, kepada Nabi. Jabir berkata, la, enggak. Jabir menolak. Menolak untuk apa? Untuk dijual. Nah, onta yang jadi bagus tadi tiba-tiba setelah dipukul Nabi, ya, Nabi minta dijual, enggak mau. Tsumma qala, kemudian Nabi berkata, bi'ni, jualah dia. Ya. Nabi masih bersikeras supaya onta tersebut dijual. Fabi'tuhu, maka aku pun menjualnya ya, biuqiyah, dengan 1 uqiyah, 4 dinar ya. 4 dinar atau 40 dirham ya. Berarti 4,25 dikali 4 ya, dikali 4 ya. Berapa? 17 ya.
Washtaratu humlanahu, 17 gram emas. Washtaratu humlanahu, transaksinya sudah terjadi, ya. Tapi uangnya belum dikasihkan. Washtaratu humlanahu, dan aku mensyaratkan, kata Jabir, humlanahu ila ahli, ya. Dia membawaku kepada keluargaku. Si ontanya tersebut membawaku kepada keluargaku. Jadi Jabir meminta ke Nabi supaya ontanya tersebut masih dipakai beliau sampai ke keluarganya, yaitu di mana? Di Madinah, ya. Ini dari Mekah ke Madinah. Falamma balagtu ataituhu bil jamal. Maka setelah sampai di Madinah, ataituhu bil jamal, maka Jabir ini, Bapak Ibu semuanya, memberikan ontanya kepada Nabi SAW. Fanaqadani samanah, kemudian Nabi menunaikan memberikan harganya kepada Jabir, uangnya maksudnya secara tunai. Ya. Tsumma raja'tu, kemudian aku kembali. Fa arsala fi athari, kemudian Nabi, ya, setelah Jabir kembali, ternyata Nabi mengutus seseorang di belakangku. Ya. Jadi udah diberikan ontanya, ya, uangnya pun diberikan oleh Nabi secara tunai. Kemudian setelah Jabir pulang, Nabi tiba-tiba menyuruh seseorang untuk mendatangkan Jabir kembali. Ya, jadi Jabir dipanggil kembali setelah pulang ke rumahnya. Jabir disusul oleh seseorang. Nanti dijelaskan, ya, siapa yang menyusulnya. Nah, kemudian Nabi berkata, setelah Jabir datang, Nabi berkata, aturani makastuka li'akhudha jamalak. Apakah kamu mengira aku menawar untamu itu agar saya memiliki untamu? Jadi kata Nabi, apakah engkau mengira, wahai Jabir, aku menawar untamu dengan berapa? 1 uqiyah itu agar mendapatkan untamu. Khudh jamalak wa darahimak fahuwa laka. Ambillah ontamu dan juga uang-uangmu ini, ya, dirham 40 dirham, fahuwa laka, maka dia milikmu. Jadi ontanya milik siapa, Pak? Milik Jabir. Balik lagi ke Jabir, ya. Tadi ontanya sudah diberikan oleh Jabir ke siapa? Ke Nabi, ya, Rasulullah SAW. Kemudian setelah Jabir dipanggil kembali, ya, supaya datang, ya, ini dipanggil oleh Bilal, ya, karena Nabi menyuruh Bilal supaya mengambil Jabir, supaya mendatangkan kembali Jabir. Dan ternyata setelah datang dikembalikan kembali itu uang dan ontanya. Ya. Pertanyaan pertama, adakah yang bertransaksi seperti ini sekarang? Ya. Beli sesuatu, ya. Kemudian pas kita beli, ya, kita jual, misalkan saya jual laptop, ya, tiba-tiba udah jual laptop, ya, saya pulang dipanggil, ya, ini laptopnya saya balikin, ya, ini uangnya saya balikin, ya. Ada nggak yang kayak gitu? Ya, nggak ada, ya. Nah, ini ternyata Nabi itu memiliki maksud yang lain, Bapak Ibu semuanya, ya. Bisa dipahami nggak hadis tersebut, ya, secara global? Terjemahannya sudah, ya. Nah, di sini kita jelaskan, ya. Ini annahu kana yasiru ala jamalin lahu qad a'ya, ya. Ini yasir, bahwasanya Nabi Jabir radhiyallahu taala anhu sedang berada di dalam perjalanan. Perjalanan ini perjalanan apa sih? Ya. Ini sebagian para ulama memberikan komentar bahwasanya perjalanan ini adalah perjalanan setelah pulang perang, ya. Setelah pulang perang, ya. Ada yang mengatakan bahwasanya itu perang Tabuk dan juga Dzatur Riqah, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu semuanya, di sini kita lihat qad a'ya. Di sini kata muallif, ya, ini dalam hadisnya Jabir berkata bahwasanya onta tersebut telah lemah, ya, telah a'ya, yaitu telah lemah. Telah lemah kenapa? Karena onta tersebut sudah berperjalanan
cukup cukup jauh ya. Kita motor ya kalau jauh pun kerasa ya Pak. Jauh ya panas ya, minggir dulu ya. Mobil overhead ya, minggir dulu. Nah ini onta ya. Onta gimana? Kalau mobil mungkin ataupun motor cari mekanik ya. Kalau onta gimana Pak? Ya susah onta. Kemudian di sini kita lihat ya, Jabir ini ingin melepaskannya, maksudnya bukan melepaskannya, membiarkannya, dibiarin dimubadirkan bukan ya. Tapi biarin dia itu berjalan aja ya di belakangnya, di belakang Jabir. Jadi bukan untuk memubadirkannya. Jadi ini bukan merupakan perbuatan buruk para salah seorang sahabat ya. Jabir misalkan ya memubadirkan harta, bukan. Akan tetapi di sini Jabir tidak menaikinya karena kasihan, jadi membiarkannya dia berjalan sendiri. Kemudian kita lihat di sini, falahiqani Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menemuiku. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi yang berada di mana Bapak Ibu semuanya ketika berperang di akhir pasukan, ya, di akhir pasukan. Kenapa? Karena menunggu, ya. Menunggu orang-orang yang lemah ya, kasihan mereka. Jadi orang-orang yang lemah ataupun yang terputus dari barisan akhirnya bertemu Nabi SAW. Ya, ini salah satu sifat kasih sayang Nabi SAW. Kemudian di sini kita lihat ya, kelihatannya Bapak Ibu semuanya, Jabir ini nggak mau ya menolak perintah Nabi, ya nggak? Kita lihat, bi'nihi biuqiyah, ya. Jualah dia ya padaku, jualah dia padaku dengan satu uqiyah. Kata Jabir, enggak, ya. Jadi Nabi mengatakan ke Jabir, ya, jualah onta tersebut kepadaku dengan satu uqiyah, ya, 4 dinar atau 40 dirham. Maka kata Jabir, enggak. Ini berarti Jabir nolak nggak Bapak Ibu semuanya? Nolak ya. Nah, nolak di sini bukan nolak murni, akan tetapi maksud nolak di sini ya, yaitu menolak jual beli bersama Nabi karena Jabir ingin menghadiahkannya kepada baginda Nabi SAW. Ya. Jadi jangan sampai ada persepsi bahwasanya Jabir tidak patuh sama Nabi, enggak. Tapi apa? Tapi beliau ingin memberikan hadiah kepada Nabi SAW berupa onta tersebut. Karena di riwayat lain, bal huwa laka ya Rasulullah. Enggak, bahkan itu buat Anda saja wahai Rasulullah. Ya, di riwayat yang lain. Menjualnya tanpa apa? Tanpa harga. Kemudian Bapak Ibu semuanya yang mudah-mudahan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita lihat ya perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, "Khudh jamalak wa darahimaka fahuwa lak." Ya, ambillah ontamu dan juga uang-uangmu, dirham-dirhammu, itu milikmu. Ya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan sangat mulianya baginda Nabi SAW, ya, sangat mulia sekali. Karena ternyata tujuan Nabi ini bukan murni mau membeli, tapi mau apa? Mau menghadiahkan uang kepada Jabir, menghadiahkan sesuatu kepada Jabir. Dibelilah, akhirnya dikasih. Ini sebenarnya mau apa? Memberikan hadiah kepada Jabir. Dan ini Nabi SAW, Bapak Ibu semuanya, ini tahu ya, karena orang yang sebenarnya jual beli ya, kadang kita dapati orang yang menjual itu bukan murni mau menjual, tapi karena dia butuh ya. Terkadang misalkan seseorang menjual barangnya, menjual motornya, itu bukan murni karena pengen keuntungan, bukan, tapi pengen apa?
pengen uang karena dia butuh, ya. Dia butuh. Ya, banyak nggak kayak gini, Pak? Banyak ya. Nah ini, makanya yang jual beli itu tidak sedikit ya kita jumpai yang menjual itu kadang masih terkenang barang yang dia miliki. Sayang ya dijual. Masih ada perkataan yang seperti itu, bisikan-bisikan, sayang dijual tuh motor, sudahlah masih saya butuhkan, tapi apalah daya saya butuh uang. Ya akhirnya saya jual. Ya banyak seperti itu. Nah maka dengan dikembalikannya barang tersebut oleh Nabi, Nabi memberikan kembali ontanya kepada Jabir dan uang-uangnya. Nah ini diharapkan ya Jabir tidak bersedih. Diharapkan tidak bersedih karena apa? Karena barangkali Jabir masih membutuhkan ontanya. Ya. Bisa dipahami gak Bapak Ibu semuanya? Ya. Dan akhirnya uangnya dapat, uangnya kembali, dan ontanya pun yang dibutuhkannya masih ada. Hadis ini Bapak Ibu semuanya memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya sebaik-baik ataupun adab di dalam pemimpin, seorang pemimpin itu hendaknya dia berada di belakang pasukan ataupun rombongan. Jadi pemimpin itu bukan berada di depan ya ninggalin rombongan ya. Yang belakang masa bodoh ya, mau lihat kemana kemudian tersesat ataupun bukan. Akan tetapi pemimpin itu ya sebaiknya dia berada di mana? Di belakang ya, karena nanti barangkali ditemui orang yang terakhir ataupun orang yang tersesat, dia akhirnya bertemu dengan orang tersebut. Kemudian kita lihat di hadis ini Bapak Ibu semuanya bahwasanya Nabi SAW memiliki sifat rahmat, kasih sayang. Karena apa? Karena Nabi SAW di sini kita lihat tidak meninggalkan Jabir begitu saja. Ya, jadi pemimpin apabila di belakang menemui salah satu anggotanya, pasukannya, ya rombongannya, maka tidak membiarkan begitu saja. Ya, ditanya kenapa? Ya, dilihat kondisinya. Di sini Nabi SAW tidak membiarkan Jabir begitu saja, akan tetapi Nabi mendoakan onta tersebut, ya, bahkan memukulnya. Di satu riwayat, ya, Nabi itu bukan mendoakan Jabir, tapi mendoakan ontanya. Ya. Tapi di riwayat di sini Nabi mendoakan Jabir. Jadi kalau kita gabungkan, Nabi itu mendoakan Jabir dan juga mendoakan ontanya, ya. Jadi ontanya didoakan langsung datang atau turun keberkahan Nabi SAW. Dan ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW itu diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala doanya, ya. Jadi ketika Nabi SAW mendoakan sesuatu, maka datanglah kebaikan kepada sesuatu tersebut. Bahkan ditanya, Jabir ditanya, kaifa tara bi'airaka, ya. Bi'airak. Apa yang kamu lihat atau bagaimana pendapatmu tentang ontamu itu? Kemudian kata Jabir, bi khairin, ya, onta tersebut dalam keadaan baik. Qad asabathu barakatuka, ya. Telah datang keberkahanmu kepada onta tersebut, ya. Itu Bapak Ibu semuanya apabila keberkahan telah datang kepada sesuatu, ya. Dan keberkahan itu mungkin Bapak Ibu semuanya sudah tahu. Apa itu keberkahan? Ini tadi ontanya Jabir Bapak Ibu semuanya, ya, dipukul oleh Nabi. Di riwayat yang lain ditendang oleh Nabi. Akhirnya cepat, ya, turun keberkahan Nabi SAW, ya. Didoakan oleh Nabi SAW. Akhirnya cepat, ya. Nah ini keberkahan Nabi SAW. Apa itu keberkahan Bapak Ibu semuanya? Ada yang tahu? Berkah itu apa? Ya, ada yang mengungkapkannya para ulama dengan kata ziyadatul khair, tambah kebaikan. Ya, ada juga yang mengungkapkan dengan thubutul khairil ilahi fi syai', ya, adanya kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala pada sesuatu. Ada juga yang mengungkapkan mudawamah, ya, terus menerus ada, ya, kebaikan tersebut. Jadi barokah ini itu kebaikan yang banyak
yang terus-menerus ada pada sesuatu, ya, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mengenai keberkahan ini, Bapak Ibu semuanya, kita sedikit mengingatkan, ya. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, mungkin Bapak Ibu semua pernah dengar ceritanya, kisahnya. Abu Bakar ketika itu pernah kedatangan tamu atau beberapa tamu. Cuman Abu Bakar ketika itu, Bapak Ibu semuanya, ya, meninggalkan tamu tersebut, nggak bersama tamu. Beliau bersama Nabi SAW sampai petang karena satu urusan, ya. Kemudian setelah beliau datang, ya, Abu Bakar selesai pada petang hari, beliau nanya ke istrinya, makanan apa yang kamu siapkan? Apa yang telah kamu siapkan kepada tamu-tamu kita? Ya. Kata istrinya, aku telah menyiapkan makanan, ya, tetapi mereka tidak mau memakannya. Singkat ceritanya, Abu Bakar marah, ya. Marah ke tamu tersebut, Bapak Ibu semuanya. Kenapa marah? Karena tamu tersebut tidak mau mengambil haknya sebagai seorang tamu, ya. Ini wajar sekali. Kalau misalkan Bapak, ya, menghidangkan sesuatu kepada tamu, tamunya nggak nyentuh sedikit pun, kira-kira kesinggung nggak? Ya, diminum juga enggak, ya. Dimakan juga enggak walaupun sedikit, ya. Emang saya ngeracunin, ya, seperti itu, ya. Jadi ada timbul suudzon ataupun yang lainnya. Nah, ini wajar sekali manusiawi. Abu Bakar lantas marah, Bapak Ibu semuanya. Kemudian setelah beliau marah, singkat cerita beliau bersumpah, ya, sumpah tidak akan memakan makanan tadi. Kemudian istrinya pun, ya, ikut bersumpah, tidak akan memakan makanan tadi kecuali dimakan terlebih dahulu oleh Abu Bakar. Karena makanan tadi itu disajikan buat tamu dan disajikan juga buat keluarganya, seperti itu. Istrinya nggak mau makan kecuali dimakan oleh Abu Bakar terlebih dahulu. Dan tamunya pun, Bapak Ibu semuanya, ikutan, ya, bersumpah nggak akan makan makanan tersebut kecuali dimakan oleh Abu Bakar terlebih dahulu. Nah, kita ini ngomongin barokah, Bapak Ibu semuanya, belum kelihatan mana barokahnya. Kita lihat, ya. Kemudian setelah tamu-tamunya bersumpah, Abu Bakar tersadar, Bapak Ibu semuanya, tersadar, mengatakan ka'anna hadhihi minasyaiton, seolah-olah ini itu dari setan, kata Abu Bakar, ya. Kemudian setelah beliau sadar, ya, inilah, ya, Abu Bakar, ya, sahabat tersadar, ya, diberikan di penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, disadarkan, sahabat yang terbaik, ya. Kemudian setelah sadar, beliau meminta mendatangkan makanan tersebut. Makanan tersebut didatangkan. Kemudian Abu Bakar pun makan, ya. Setelah beliau makan, istrinya pun ikut makan, ya. Kemudian tamunya pun ikut makan karena Abu Bakar memakannya terlebih dahulu. Nah, belum kelihatan barokahnya mana. Nah, anaknya pun ikut makan, ya. Anaknya Abu Bakar ikut makan. Setelah makan, ternyata anaknya mengatakan gini, ya, mengatakan bahwasannya, ya, tidaklah mereka mengangkat sesuatu kecuali illa roba min asfaliha aktsara minha, kecuali makanan tersebut, ya, nambah lebih banyak daripada sebelumnya, ya. Jadi tidaklah mereka mengangkat suapan, ya, ngambil ciduk, kecuali makanan tersebut tambah lebih banyak, ya, dari bawahnya. Ada lagi, ya, bertambah lagi, diambil lagi, kok masih segitu, nambah lagi, diambil lagi, makanan tersebut tetap ada dan bertambah, ya. Bahkan Abu Bakar pun bertanya kepada istrinya, ya, kenapa ini, ya. Kata istrinya, wallahi innahal an la aktsara min qabli an nakul, demi Allah, sekarang ini makanannya lebih banyak dari sebelum kita makan. Jadi ternyata Bapak Ibu pernah ngerasain, ya, mudah-mudahan merasakan, ya, makanan cuma sedikit diambil, ya, kok masih tetap segitu, padahal udah dibagi-bagi, ya, kok masih banyak kayak gini. Nah, ternyata makanan tersebut diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya.
Bisa dipahami Bapak Ibu semua, itu keberkahan. Jadi ada kebaikannya, manfaatnya banyak jadinya akhirnya. Buat si ini bisa, buat si ini bisa, buat si ini bisa. Ya. Contoh lain misalkan, ya. Ini supaya nggak ngantuk Bapak Ibu semuanya ya. Nah, jadi kalau membahas hukum-hukum itu ngantuk bawaannya. Nah. Contoh lain, kisah Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Bunda Aisyah ketika ditinggalkan oleh baginda Nabi SAW, ya, beliau meninggalkannya, ya, ketika wafat bukan dalam keadaan kaya raya, enggak, ya. Kata Bunda Aisyah, ya, laqad tuwfiya Rasulullah SAW, sungguh Rasulullah SAW telah wafat. Wa ma fi rafin li min syai'in akalahu dzu kabid illa ba'du sya'irin fi rafin li. Dan tidak ada sesuatu yang bisa dimakan oleh seseorang, ya, yang ditinggalkan oleh Nabi, ya, di raku ini kecuali hanya beberapa gandum saja. Jadi kata Bunda Aisyah, Nabi hanya meninggalkan beberapa gandum saja, syatru syair, setengah karung gandum, ya, yang ditinggalkan oleh Nabi. Yang bisa dimakan seseorang cuma itu aja. Kata Bunda Aisyah radhiyallahu anha, fa akaltu minha hatta qala alayya, maka aku pun memakan darinya, ya, memakan dari gandum tersebut. Gandumnya cuma sedikit, ya, hanya setengah karung saja, perkiraan Bunda Aisyah. Maka aku pun makan darinya hatta qala alayya, sampai beberapa waktu lamanya. Jadi diambil, ya, perkiraannya ini mungkin cukup hanya beberapa hari lah, tapi ternyata nggak habis-habis, ya. Pernah nggak Bapak Ibu semua gitu punya setengah karung beras, loh cukup buat 3 bulan, ya, ternyata makannya di luar, ya. Nggak, ini itu kita, ya, nggak habis-habis, ya, orang makannya di warteg terus, ya. Kalau ini nggak dimakan, ya, nggak habis-habis, diambil lagi nggak habis, diambil lagi nggak habis, ya. Fakiltuhu fafaniya, maka aku menimbangnya, fafaniya, maka habislah itu. Jadi habis itu setelah ditimbang. Nah, kata para ulama, ya, sebelum ditimbang itu keberkahannya itu masih ada. Jadi ada keberkahan dari barang yang ditinggalkan oleh baginda Nabi SAW itu, ya. Kenapa? Karena Nabi mendoakan, ya, maksud saya itu makanannya, ya, karena Nabi selalu mendoakan keluarganya agar dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Jadi kalau kita mendoakan keluarga ini, meminta kecukupan bagi mereka, ya. Karena kalau banyak bisa habis, ya. Kalau cukup, ya, ketika butuh ada. Ketika butuh ada. Walaupun kelihatan sedikit. Nah, Nabi mendoakan kecukupan kepada keluarganya. Akhirnya makanan yang ditinggalkan oleh baginda Nabi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sampai Bunda Aisyah menakarnya, barulah setelah ditakar hilang keberkahan tersebut. Nah, makanya dari itu sebagian ulama mengomentari jangan banyak menakar, ya. Menakar, menghitung-hitung, ya. Berapa sih rekening, dihitung-hitung, ya. Nggak tahu, ya. Kita nggak tahu, ya, dihitung-hitung, nggak usah dihitung-hitung, ya. Ya kalau memang nggak ada hajat nggak usah dihitung-hitung, ya. Ya, ya, ya. Ya, kecuali kalau Bapak Ibu akuntan, ya, beda lagi. Baik. Nah, ini keberkahannya, ternyata Bapak Ibu semua sedikit tapi bisa bermanfaat banyak, ya. Ini lihat, ya, onta yang lemah bisa memberikan manfaat yang luar biasa, ya. Dan ini Bapak Ibu semuanya, ya, nggak bisa dipraktekkan, ya, mukul ke onta, ke motor, atau motor misalkan, kok motornya mogok, ya, dipukul atau ditendang, ya, nggak bisa, ya. Kita minta keberkahan oleh Allah, ya, berkahilah motor ini untuk, ya, seperti itu, ya. Mudah-mudahan semangat lagi, ya. Masih ada sedikit yang bisa kita sampaikan. Nah, hadis ini Bapak Ibu semuanya menunjukkan bolehnya, ini kembali lagi hadis ini, ya, Bapak Ibu semuanya, bolehnya tawar menawar, ya, tawar menawar, ya. Mana dalilnya tawar menawar, ya. Tadi, ya, Nabi menginginkan, udahlah satu ukiah saja, ya, bi'nihi ukiah, jualah satu ukiah saja buat saya, ya. Enggak, kata Jabir, enggak, di sini mau ngasih, ya. Jualah satu ukiah, ya.
Ini pun kita bisa ya, tawar menawar. Kemudian di sini Bapak Ibu semuanya, para ulama berbeda pendapat apakah boleh untuk mensyaratkan sesuatu kepada barang yang akan dijual, barang yang dijual ya. Saya mau menjual laptop ya kepada Bapak misalkan, tapi saya mensyaratkan saya mau pakai dulu ya sebulan misalkan, seperti itu. Ataupun saya mau pakai dulu untuk mengetik apa, saya punya motor tapi saya mau pakai dulu ya. Berapa lama? 2 tahun, kelamaan kalau itu ya. Ya 2 tahun ya udah kita cari aja, lama sekali kita mau dapatin, mau manfaatin sekarang ya. Misalkan mau pakai dulu, mau kemana, mau ke suatu tempat misalkan seperti itu. Nah ini para ulama berbeda pendapat tentang ini. Pendapat yang pertama ya kita simak ya. Ini kita jelaskan beberapa pendapat ulama supaya kita berlapang dada Bapak Ibu semuanya ya. Berlapang dada ketika satu sama lain berbeda pendapat. Bapak A sama Bapak B sama Bapak C kok beda-beda? Ya ini karena berbeda pendapat ya. Kita berlapang dada di dalam masalah ini ya, selama memang ada dalilnya ya, ada pendapat ulama terdahulunya ya, bukan pendapat pribadinya, dan juga itu yang diyakininya ya, yang dikuatkannya. Kita kembali lagi tadi apa? Al aslu fil muamalat al ibahah. Asal pada jual beli itu apa? Al ibahah. Boleh ya. Pendapat yang pertama, ini pendapat jumhur mayoritas ulama adalah la yasih al aqdu ya, jual belinya nggak sah. Loh kok ini gimana? Hadis Jabir ini gimana? Tadi kan Nabi Jabir mensyaratkan kan ke Nabi ya. Ini saya mau pakai dulu ya. Boleh saya jual tapi saya pakai dulu sampai Madinah, sampai keluarga saya ya. Ini gimana? Ya kita lihat nanti. Ini nggak sah ya, akadnya nggak sah dan syaratnya pun nggak sah ya, jadi transaksinya batal ya, nggak boleh disyaratkan seperti itu. Ini menurut jumhur ya. Kenapa? Karena bertolak belakang. Kalau begitu dia nggak bisa mendapatkannya. Karena dengan syarat ini akhirnya seseorang tidak bisa mendapatkan barangnya. Ya ini bertolak belakang. Harusnya kan jual beli ini apa? Dengan konsekuensi jual beli seseorang bisa mendapatkan barangnya. Ini malah ditahan. Nah ini transaksi seperti ini tidak sah menurut jumhur ulama. Dalilnya apa? Ya, dalilnya ini ada dalil yang lain bahwasanya Nabi SAW melarang tentang dunya, itu tentang jual beli yang dikecualikan. Ya, Nabi melarang dari jual beli yang dikecualikan. Ya, naha anis dunya. Kemudian juga ya ada beberapa dalil, kita cukupkan satu dalil saja, salah satunya ya, ini sekedar nambah wawasan kita ya Bapak Ibu semuanya ya. Kemudian jumhur, kita lihat ya bagaimana jumhur berpendapat ya. Kalau kita kan lihat oh ini boleh, kelihatan ya Nabi tadi mengiyakan ya, Jabir. Ini kata jumhur, menurut jumhur ya, mayoritas ulama tentang hadis ini, bahwasanya ini nggak ada transaksi jual beli kok, kata jumhur ulama, nggak ada transaksi jual beli. Ini kan jual beli ya, jual beli bukan Bapak Ibu semuanya? Ini jual beli nggak tadi hadis ini? Jual beli kan ya. Tapi kata mayoritas ulama bukan jual beli. Kenapa? Karena ini pada hakikatnya adalah hibah. Jadi Nabi itu sebenarnya bukan mau membeli, bukan, tapi mau menghibahkan, ngasih ke Jabir hadiah. Nah ini ya, lihat ya. Ini kita lihat berarti satu hadis ini beda pendapat ya, pandangannya berbeda ya. Nah nanti Bapak Ibu semuanya juga begitu ya, apabila melihat hadis ya, memang kita berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah ya. Tapi Sunnah ini nggak satu pendapatnya ya. Pendapat para sahabat ya, pendapat para sahabat juga nggak satu, banyak pendapat para sahabat nih. Apalagi ke bawahnya, muridnya para sahabat, apalagi ke bawahnya. Nah, seperti itu. Nah ini ada beberapa alasannya, kita cukupkan sedikit saja ya sebagai tambahan pengetahuan ya.
Kemudian pendapat yang kedua, boleh mensyaratkan tapi asal satu saja syaratnya. Kenapa? Karena ada hadis yang lain yaitu la yahillu salafun wa bain. Tidak boleh ya ada pinjam meminjam dan jual beli disatukan ya. Dan juga wala syartani fi bai'in, dan tidak ada boleh dua syarat di dalam jual beli. Jadi enggak, di sini Nabi SAW melarang apa? Dua syarat di dalam jual beli. Jadi kalau satu boleh nggak Bapak Ibu semuanya? Boleh. Ini pendapat yang kedua ya. Jadi pendapat yang kedua, tadi pendapat pertama nggak boleh sama sekali. Pendapat yang kedua ini boleh kok mensyaratkan, asal syaratnya cuma satu. Dua nggak boleh ya. Nah, pendapat yang ketiga ya, ini sah jual belinya boleh mensyaratkan ya. Syarat yang kembalinya kepada penjual ataupun kepada pembeli ya, asal diketahui dengan pasti. Kapan akan kapan waktu pemanfaatannya. Misalkan gini, saya menjual laptop ya kepada si A misalkan, atau kepada Bapak ya. Kemudian saya mensyaratkan saya pinjam, saya masih pakai laptopnya. Berapa lama harus jelas ya. Nggak dikasih tahu, pokoknya laptopnya masih di saya. Sampai kapan? Nggak dikasih tahu, ya nggak tahu ya. Sampai saya puas, ya nggak bisa seperti itu. Harus jelasin ya. Seminggu misalkan ya. Sampai puas sampai harus nanti ini dong, nggak dimiliki akhirnya jual beli. Ya barangnya nggak dimiliki. Ya asal dengan syarat apa? Sampai waktu yang ditentukan ya, sampai jelas kapan akan penggunaannya. Nah ini Bapak Ibu semuanya ya, pendapat-pendapat para ulama. Nah, kita lihat jawabannya ya, ini sekedar tambahan ya. Ini kita lihat bagaimana ternyata adu argumentasi antara para ulama ya, supaya kita menghargai satu sama lainnya ya. Jadi enggak sekilas, wah, jumhur enggak tahu nih hadis ini, bukan gitu, bukan tahu, tapi memiliki kacamata yang berbeda ya. Kita lihat ini, kita jawab jumhur tadi ya, bagi pendapat yang melarang. Apa nih? Suaranya udah lewat. Oh, 5 sampai 10 menit lagi enggak apa-apa. Berarti boleh 5 sampai 10 menit lagi enggak apa-apa. Ya, insyaallah. Syukur Ustaz. Apa? Ya, mohon maaf ya, ini kepanjangan. Ya, kita lanjut lagi Bapak Ibu semuanya. Ini kita jawab ya. Pendapat yang pertama, pendapat jumhur, katanya ini bukan jual beli. Ya, ini adalah hibah murni dari Nabi. Ya, dijawab oleh ulama yang memperbolehkan. Nah, ulama yang memperbolehkan ini siapa sih? Ya, ulama yang memperbolehkan ini ada salah satu riwayat ya, pendapat salah satu riwayat dari Imam Ahmad, dan ini yang diperkuat oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, pendapatnya Ibnu Taimiyah. Jadi boleh. Nah, dijawab oleh ya pendapat yang ketiga ini yang memperbolehkan bahwasanya itu justru jual beli ya, jual beli. Tadi kita lihat ya di dalam kisahnya, Jabir memberikan onta ya, kemudian Nabi memberikan uang. Ini berarti transaksi ini transaksi yang jelas ya, walaupun tujuan Nabi untuk memberi, tapi ini adalah transaksi ya. Bahkan Imam Al-Bukhari mengatakan apabila seorang penjual ya, mensyaratkan di atas ontanya ya, kepada tempat tertentu, maka boleh. Jadi Imam Bukhari membuat judul untuk hadis ini ya. Ini hadis ini dikeluarkan juga oleh Imam Bukhari ya. Membuat judulnya boleh bagi seorang penjual onta untuk menaiki ontanya dulu sampai tempat tertentu. Nah, ini Imam Bukhari aja berkata begitu ya. Boleh bagi seorang penjual ya untuk mensyaratkan ontanya dipakai dulu sampai tempat tertentu. Ini penjual berarti menunjukkan itu adalah jual beli. Jadi Imam Bukhari memandang bahwasanya itu adalah jual beli. Kemudian hadis yang tadi bahwasanya tidak boleh dua syarat ya. Di sini
Ya, dua syarat di sini ya maksudnya adalah dua syarat yang tidak ada maslahatnya kepada penjual dan pembeli. Ya. Jadi dua syarat yang dilarang ini maksudnya syarat yang tidak ada maslahatnya kepada penjual pembeli bahkan merusak akad. Ya. Kalau ada maslahatnya kepada penjual kepada pembeli maka boleh. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Mungkin saya cukupkan dulu sampai di sini ya. Karena apabila dilanjutkan ini sepertinya waktunya sudah habis ya. Sampai sudah. Ya. Kita cukupkan sampai di sini. Ya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.